So, sekarang banyak banget ya bisnis minuman kopi di Indonesia. Bahkan nggak sedikit loh mereka yang buka franchise mereka masing-masing. Gue sebagai orang yang suka minum kopi, mulai penasaran nih. Oke deh, mari kita telisik tentang bisnis minuman kopi di Indonesia setelah opening yang berikut ini. Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast episode ke-53. Di episode 53 kali ini gue bakal balik membahas tentang studi kasus. Tapi episode kali ini gue gak bakal bahas sebuah brand secara spesifik. Gue bakal bahas salah satu industri yang bisa dibilang belakangan ini cukup menjadi tren di Indonesia, yaitu bisnis minuman kopi. Jadi alasan gue kenapa gue mau bahas topik ini adalah karena yang pertama, gue itu adalah salah satu orang yang suka banget minum kopi. Bahkan bisa dibilang gue itu cukup gila ya kalau minum kopi. Dan yang kedua, karena kopi itu adalah sebuah minuman yang sebenarnya bukan baru-baru ini loh menjadi favorit. Ini udah minuman yang dari zaman dahulu dinikmati oleh orang-orang bukan cuma di Indonesia, tapi juga orang-orang di luar Indonesia, internasional. Tapi kenapa sih baru belakangan ini benar-benar boom, meledak begitu bisnis minuman kopi ini? Padahal kan brand-brand ternama pun udah banyak yang masuk, tapi sekarang ini baru meledak tuh brand-brand lokal yang bisa dibilang nggak kalah saing dengan brand-brand luar. So, gue bakal bahas dan kupas tentang topik ini hanya di Opsiana Podcast episode ke-53. So, mari kita mulai pembahasannya. Kalau bicara soal kopi itu adalah salah satu komoditas di Indonesia, di mana Indonesia bisa memproduksi kopi sendiri karena ya Indonesia itu punya kebunnya sendiri dan punya orang-orang yang bisa menanganinya. Dan tentunya komoditas ini menjadi salah satu komoditas favorit atau menjadi komoditas unggulan untuk ekspor, di mana Indonesia sendiri mengekspor kopi ini ke berbagai negara, salah satunya seperti Amerika Serikat, Taiwan, India, dan masih banyak lagi. Indonesia sendiri ya, menurut wartaekonomi.co.id, Indonesia menempati urutan kelima sebagai produsen kopi di dunia. Dan hebatnya lagi nih, Indonesia sendiri punya satu jenis kopi yang paling mahal di dunia. Semua pasti tahu dong, yaitu kopi luwak. Berdasarkan beberapa fakta yang tadi gue sebutin itu, kan jelas banget nih bahwa Indonesia itu menjadi salah satu negara yang cukup terkenal dengan komoditas kopinya. Artinya apa nih? Artinya banyak juga negara yang menggunakan kopi Indonesia sebagai kopi yang dikonsumsi oleh warga negaranya. Tapi kan itu dari dunia internasional nih, bagaimana di negara kita sendiri? Kan banyak tuh kasus-kasus ya, brandnya ternama di luar tapi di Indonesia malah nggak booming. Ternyata nggak seperti itu. Di Indonesia sendiri bisa dibilang kopi Indonesia atau kopi lokal cukup terkenal. Dan gue mulai nih cari artikel-artikel yang mendukung kopi di Indonesia. Dan gue menemukan salah satunya dari bisnis.com. Nah, di bisnis.com ini mengatakan bahwa kopi di Indonesia itu diserap oleh industri lokal, khususnya di bisnis kedai kopi dengan besar sampai dengan 25%. Wah, ini cukup besar ya. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya menyumbang 18-20% penyerapan kopi. Artinya apa? Artinya tahun ini penyerapan kopi di Indonesia khususnya untuk wilayah lokal itu cukup besar dan meningkat. Tunggu. Tadi itu kan cuma persenan nih, 25%. 25%-nya itu memangnya sebanyak apa sih? Gambarannya gimana sih? Jadi ini masih lanjutannya ya. Ini kutipan dari Bapak Mulyono Susilo selaku Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Dia itu mengatakan bahwa penyerapan kopi di Indonesia atau lokal ini
entah itu kopi robusta atau kopi arabica, diperkirakan sampai 380.000 ton. Tapi ingat, 25% ini masih sebatas untuk bisnis kedai kopi. Belum termasuk kayak olahan-olahan kopi lain kayak kopi instan, lalu mungkin ada olahan lain, itu belum termasuk. Tapi tenang aja, gue bakal bahas fokusnya ke bisnis minuman kopi aja. Jadi yang kayak kedai kopi, lalu minuman kopi susu yang lagi booming gitu. Gue nggak bakal bahas yang di luar itu kayak kopi instan, nggak bakal gue bahas. Gue bakal bener-bener stay fokus di situ bahasnya. Nah, yang menjadi fokus gue di sini adalah kenapa sih bisnis minuman kopi itu saat ini sangat booming dan menjadi tren di masyarakat Indonesia. Dan bukan cuma itu, bukan cuma menarik minat masyarakat Indonesia, tapi juga menarik minat investor untuk invest ke bisnis minuman kopi. Karena mungkin kalau kalian pernah baca artikel, banyak banget brand-brand bisnis minuman kopi itu mendapatkan investasi. Bahkan investornya itu bukan investor yang ecek-ecek loh. Itu investor yang bisa dikatakan menjadi investor yang udah pernah invest di bisnis-bisnis terkenal juga. Artinya mereka bisa melihat sesuatu di balik bisnis minuman kopi ini. Dan apa yang ada di dalam bisnis minuman kopi ini, mari kita kulik perlahan. Kita semua tahu ya bahwa saat ini banyak banget nih brand-brand minuman kopi yang tersebar di Indonesia. Bahkan mereka itu udah punya franchise mereka masing-masing. Dan tentunya orang-orang pun banyak yang tertarik buat beli franchise mereka dan membuat bisnis yang serupa. Gue mencoba menganalisa dulu nih dari segi konsumen minuman kopi. Kenapa sih mereka tertarik buat minum kopi ini? Dan kenapa sih mereka itu kalau punya uang lebih, banyak yang tertarik untuk invest ke bisnis ini? Dan gue mulai cari beberapa artikel dan akhirnya gue menemukan beberapa artikel dan gue udah merangkumnya. Kemudian gue memasukkan analisa gue sedikit. Jadi penyebab kenapa bisnis minuman kopi ini menjadi trending di kalangan masyarakat Indonesia sehingga orang-orang itu pengen mencoba minum kopinya, bahkan membuat bisnis minuman kopi itu sendiri, karena ada 3 faktor. Yang pertama millennials, yang kedua social media, dan yang ketiga the products. Gue bakal bahas ini agak cepat karena ini bisa dibilang benar-benar nempel nih ketiga faktor ini. Oke, jadi begini. Orang yang minum kopi itu biasanya adalah orang-orang yang produktif. Di luar dari orang-orang yang memang suka banget minum kopi ya. Biasanya itu orang yang produktif dan mereka itu pengen stay alert ketika mereka melakukan pekerjaan. Sehingga mereka itu berusaha agar nggak ngantuk. Makanya mereka minum kopi. Dan saat ini ya, kelompok masyarakat yang memiliki usia produktif adalah millennials. Tentunya para millennials. Millennials ini mereka itu adalah salah satu tech savvy, orang-orang yang sangat up to date dengan perkembangan tren masa kini. Dan para millennials ini bisa dibilang cukup sulit lepas dengan yang namanya sosial media. Tentunya sosial media ini yang membuat mereka itu tetap keep update dong dari berita-berita dan juga tren-tren yang lagi booming di saat ini. Oleh karena itu, muncullah bisnis minuman kopi yang tentunya kalau cuma bisnis minuman kopi biasa itu ya nggak bakal menarik mereka lah. Ada nih orang yang membuat sebuah bisnis minuman kopi yang tentunya unik, punya branding, kemasan yang lucu, dan diposting di sosial media makanya booming. Bukan cuma karena cara branding dari bisnis ini yang menarik, tentunya pasti ada promo-promo dong. Banyak pelaku bisnis minuman kopi ini yang memanfaatkan sosial media mereka untuk promosi juga. Misalnya dengan posting foto kalian dengan minuman ini, kalian bisa dapat harganya setengah aja. Tentunya ini kan demi buat konsumen itu menguntungkan karena lu cuma tinggal bayar setengah harga. Tapi buat yang punya bisnis itu menguntungkan karena lu promosi ke teman-teman lu. Dan tentunya ini akan terus menyebar karena bisa dibilang hal ini atau produk yang ditawarkan itu cukup unik. Belum lagi nih, produk yang ditawarkan itu punya harga yang rata-rata masih terjangkau. Harganya itu sekitar 15.000 sampai 25.000. Itu bisa dibilang cukup terjangkau buat kaum millennials yang rata-rata udah kerja.
Kalau lu bandingin dengan brand-brand bisnis kopi yang udah dari luar atau mungkin yang udah ternama kayak Starbucks atau Jeko, harga mereka kan jauh di atas itu kan. Makanya yang ini menarik para kaum milenial untuk mencoba kopinya. Belum lagi nih di tahun 2017 itu bisnis kopi mulai berkembang deh, dan mulai menjadi tren itu adalah kopi susu. Wait. Kenapa kopi susu bisa menjadi tren? Jadi begini, masih melihat dari 3 faktor tadi ya. Tentunya bisnis kopi susu ini cukup jeli memanfaatkan sosial media di mana konsumennya itu adalah para millennials. Cuma mereka itu membuat sebuah produk yang bisa dinikmati oleh hampir semua orang. Bisa dibilang dibandingkan dengan kopi hitam ya. Kopi hitam itu reaksinya ke setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang minum kopi hitam itu biasa aja, ada yang ketika minum kopi hitam atau setelah minum kopi hitam itu dadanya berdebar-debar rasanya, lalu ada yang pusing juga. Makanya pelaku bisnis kopi susu ini cukup jeli ya melihat orang-orang banyak yang nggak bisa minum kopi dengan sensasi yang sama, makanya mereka mengeluarkan kopi susu. Yang tentunya kalau dari segi ingredients nggak sepenuhnya kopi, bisa jadi dicampurin susu atau creamer, dan itu takarannya berbeda-beda kan tiap franchise atau tiap brand, makanya bisa dibilang bisa dinikmati oleh semua orang karena nggak bikin jantung berdebar-debar seperti kalau lo minum minuman kopi hitam. Nah, bisa dilihat nih perkembangannya dari bisnis minuman kopi itu. Dari awalnya orang-orang yang pecinta kopi, mereka itu cuma minum kopi hitam, mulai berkembang banyak orang yang nggak minum kopi mulai minum kopi, meskipun masih ada yang merasakan debar-debar. Lalu keluarlah produk kopi susu yang dinikmati oleh semua orang. Intinya di sini sih bahwa minuman kopi ini adalah sebuah produk yang biasa aja, cuma bisa dibungkus secara menarik dengan sebuah teknologi yang memang digunakan oleh konsumennya saat ini, yaitu milenial, sedemikian rupa sehingga menarik minat para milenial untuk menikmati dan menjadikan ini sebagai sebuah tren. Itulah kenapa bisnis minuman kopi ini menarik untuk masyarakat Indonesia. Sekarang kita coba kupas nih, kenapa sih banyak orang yang mau menginvestasikan uang mereka ke bisnis franchise minuman kopi ini. Dan nggak tanggung-tanggung ya, bahkan investor yang dari luar pun mulai berinvestasi di bisnis minuman kopi ini. Gue mulai dengan cara yang paling simple ya. Ayo kita mulai sedikit hitungan atau let's do the math. Gue bakal coba ambil beberapa variabel dari artikel yang gue baca di sini. Tentunya biar nggak bisa dibilang asal-asalan lu angkanya, nggak mungkin kayak gini. Jadi ini emang ada sumbernya ya. Jadi gue ambil dari artikel hellosehat.com. Di artikel ini menyatakan bahwa ada batas konsumsi untuk minum kopi itu 2-3 cangkir per hari. Oke, berarti kita bisa mengasumsikan ada satu orang yang minum kopi itu 2-3 gelas per harinya. Gua ambil nilai tengahnya aja ya, yaitu 2. Kemudian untuk harga minuman kopi ini adalah 15.000 sampai 25.000. Gua ambil harga yang paling murah dan bisa dibilang harga paling rata-rata, yaitu 15.000. Artinya satu orang bisa mengeluarkan 30.000 untuk minum kopi per harinya. Kemudian apabila dalam sehari aja ada 100 orang yang beli kopinya, artinya dalam satu hari dia bisa mendapatkan omset sekitar 3 juta rupiah. Tapi itu belum termasuk kalau dia transaksi dengan ojek online. Mantap nggak tuh? Biasanya kalau orang yang pergi beli kopi itu kan yang dekat-dekat nih. Itu kan zaman dulu nih, artinya kalau lu buka dekat rumah gue ya gue beli. Tapi kan sekarang karena ada yang namanya ojek online, lu bisa mesen secara online dan nanti dipesenin. Kalau jarak lu masih sekitar 1-2 kilo sih gue rasa masih bisa menjangkau lah. Belum lagi kalau lu pakai ojek online ini kan lu bisa mesen bukan cuma buat lu juga, lu bisa mesen buat orang tua lu, bisa mesen buat adik-adik lu, temen lu. Makanya kalau dari segi hitungan bisa dibilang ini cukup menjanjikan lah bisnisnya. Kemudian lu nggak perlu pusing juga nih mikirin customer di luar daerah lu, karena ini kan bisnis yang berbasis lokasi. Artinya selama lokasi itu masih berada di dalam jangkauan lu,
entah beberapa kilometer dari lokasi lu, biasanya 1 sampai 3 atau 5 kilo, lu nggak perlu pusingin tuh customer yang misalnya ada di Jakarta Barat, lu nggak perlu pusingin customer di Jakarta Pusat. Ngapain, mereka nggak bakal beli ke lu juga, lu nggak bakal lu pusing. Kemudian faktor kedua, mengapa banyak orang yang mulai berlomba-lomba berinvestasi ke bisnis minuman kopi ini adalah karena ekosistem teknologinya yang sudah mendukung. Tadi sebelumnya gue udah bahas tentang sosial media dan gue juga ada sempat nyebut ojek online. Artinya dari segi promosi dan segi distribusi itu udah sangat mudah dilakukan. Kalau dulu customer itu hanya berjarak 1 sampai 2 kilometer aja, bisa berkembang sekarang menjadi 3 sampai 5 kilometer jauhnya. Which is kan jumlah customernya artinya semakin bertambah dengan adanya teknologi-teknologi seperti itu. Belum lagi nih ada bisnis kopi yang bisa dibilang cukup keren karena dia itu buat aplikasi sendiri, yaitu kan Kore Coffee. Kita tahu di situ kita bisa mesen, di situ bisa lihat promonya sendiri, dan kopi Fore ini terkoneksi langsung dengan kurir pengiriman, yang mana juga ternyata itu adalah ojek online kurirnya. Berdasarkan analisa gue itu bisa disimpulkan bahwa memang industri kopi minuman ini bisa berkembang cukup pesat karena ekosistemnya itu sudah mendukung. Infrastruktur yang dulunya nggak ada, saat ini udah ada, sehingga semakin mempercepat perkembangan bisnis minuman kopi yang udah ada dari sejak zaman dahulu. Oke, gua rasa itu aja sih yang pengen gua bahas di Opsiana Podcast episode 53 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana di @opsianamedia dan nantikan info-info menarik dari Opsiana tentunya. Well, jadi opsi ada di tangan kalian. Bisnis minuman kopi saat ini memang menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Tapi bukan berarti kita hanya perlu berleha-leha untuk mendapatkan untung. Karena bisnis tetaplah bisnis, perlu keaktifan dalam melaksanakannya agar bisnis itu dapat sukses dan memberikan kita untung sebesar-besarnya. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.